Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Wow, 1 minggu lagi hampir kita lewati. Tak terasa hari-hari terus berlalu. Kita tidak dapat menahannya, bahkan untuk menghentikan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus mempergumulkan kehidupan kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang baik dan benar seturut dengan kehendak-Nya? Oleh sebab itu mari kita siapkan hati senantiasa untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah penuntun hidup yang baik bagi kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada hari ini. Kami percaya Engkau akan menyertai kami pada hari ini dan bahkan hari-hari kami ke depan nanti, sebagaimana penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di dalam hari-hari yang telah kami lewati. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau terus belajar di dalam firman-Mu. Ajari kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Sehingga hari-hari kami tidak berlalu begitu saja, tetapi hari-hari kami boleh kami lewati dengan hati yang penuh bijaksana. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 22 Februari 2025 tertulis dalam kitab Yeremia 1 ayat 17. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Alai anggoho, hoho sihian ma gotingmu, jalabor hat maho, jalahata hon ma tunasida sude, na hutonahoni tuho. Unang matar songgot roham, maradopon nasida, asa unang tunghubunuho di jolo nasida. Tetapi engkau ini baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita lebih mudah sekali mengenal orang lain, mengatakan mengenal orang lain, dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Secara khusus orang Batak, kita sering sekali mendengar hutan dadoho, hutan dado opung, hutan dadoho sian nahinan, kan begitu. Tetapi kita jarang sekali mengatakan hutan dado au, hutan dado ise diriku. Ya, memang sangat lebih mudah menilai orang lain daripada menilai diri sendiri. Hal itu selaras dengan yang tertulis dalam kitab Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kita lebih mudah memperhatikan melihat yang jauh di luar diri kita daripada diri kita sendiri. Tidak halnya demikian dengan Yeremia. Dia tahu siapa dirinya dan dia mengenal bagaimana dia. Betapa tidak layaknya Yeremia jika diperhadapkan dengan kenyataan yang dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Yeremia menyadari dia masih muda, dia tidak pintar berkata-kata, dan dia belum tahu bagaimana melakukan apa yang dikehendaki Tuhan atas hidupnya. Pengenalan diri itu sangat penting, agar kita tahu bagaimana kekuatan kita untuk melakukan pekerjaan, untuk melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi perlu kita sadari dan kita ketahui bahwasanya kemampuan kita, pengalaman kita, itu tidak berarti apa-apa jika kita tidak mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan, hikmat pengetahuan bagi kita untuk dapat melakukan apa yang dikehendakinya dengan baik di tengah-tengah kehidupan kita.
Ketika Yeremia dipanggil untuk menjadi nabi bagi bangsa Israel dan juga menjadi nabi atas bangsa-bangsa di dunia, di dalam segala keterbatasannya, Tuhan memperlengkapinya. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat, dan membekali ia di dalam tugas pelayanannya. Oleh sebab itulah renungan kita pada hari ini mengingatkan kita bahwasanya Tuhan tidak pernah membiarkan. Dia akan memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang kita perlukan. Dan yang pasti, Dia akan selalu menyertai kita. Allah meminta atau mengatakan kepada Yeremia, tidak gentar, tidak takut, tetapi teruslah melakukan apa yang diperintahkan. Tetapi engkau ini baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Sebenarnya, Yeremia sudah tahu apa yang akan dia hadapi ke depan. Dia mengalami rasa takut, rasa tidak percaya diri karena dia mengenal bangsa Israel pada waktu itu. Mereka bangsa yang tegar tengkuk, yang susah sekali diatur, bangsa yang selalu berubah-ubah, percaya dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu pengenalan ini membuat Yeremia bimbang akan kemampuannya. Apakah aku mampu? Apakah aku bisa? Bukankah demikian sering terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita membayangkan segala sesuatu di depan yang belum terjadi, lalu kita menilai diri kita, apakah aku bisa? Apakah aku mampu melakukannya? Hari ini kita diingatkan oleh pesan firman Tuhan. Bersiaplah, jangan gentar. Percayalah kalau penyertaan Tuhan itu selalu ada. Sekalipun pekerjaan kita, sekalipun apa yang akan kita hadapi ke depan tidak mudah, yakin dan percayalah saudara, Tuhan akan memampukan kita. Amin. Jadi persoalannya sekarang apakah saya mampu atau tidak mampu? Tetapi apakah saya mau? Apakah saudara mau dipakai oleh Tuhan memberitakan Injil Kristus di tengah-tengah kehidupan? Apakah saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan? Hari ini kita diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Ketika kita mengatakan diri kita tidak mampu, maka kita tidak akan mau. Tetapi ketika kita katakan, aku tidak mampu, tapi aku mau Tuhan pakai, maka yakin dan percayalah, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan memampukanmu, memampukanku, memampukan kita semua, asalkan kita mau dipakai olehnya. Amin. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bangkitlah, tetaplah semangat di dalam pengharapan kepada Tuhan, yakinkan dirimu engkau mampu bersama dengan Tuhan. Lakukanlah apa yang diperintahkannya, yaitu menyatakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan dunia, dan mulailah dari rumah. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam segala perencanaan, pekerjaan, dan cita-cita masa depan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan. Sebagaimana yang dikatakan pesan firman Tuhan hari ini, supaya kami bangkit dan terus tidak gentar di dalam menjalani kehidupan. Kami mau dipakai Tuhan sebagaimana Engkau memakai Yeremia. Engkau memperlengkapi kami, mencukupkan apa yang kami perlukan, sehingga kami berani dan kuat untuk terus berjalan dan menghadapi segala kenyataan yang mungkin tidak sesuai dengan pikiran. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau akan menyertai kami sampai Maranatha nanti. Berkati saudara kami yang sedang berjuang, berkati mereka yang sedang berduka cita. Biarlah kekuatan, penghiburan, dan semangat pengharapan yang daripada Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang sedang bergumul dan berduka cita. Kami pun berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang memberi kepulihan dan kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas, penuh semangat sukacita, dan dalam pengharapan, yakin akan kehidupannya, Tuhan selalu menyertainya. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, masa depan kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.